Hai guys, sesuai dengan judulnya, kalian semua sudah tahu apa yang akan gue bahas di video kali ini. Karena udah banyak banget yang request lewat scan barcode ini atau klik link saweria yang gue taruh di kolom description. So, gak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Ya, seperti yang kalian semua ketahui, hari ini kita semua digemparkan dengan berita berkencan atau berpacarannya Jisoo Blackpink dengan aktor An Bo Hyun. Yang spill pertama, Dispatch. Ya, Dispatch kerja lagi setelah bertahun-tahun kayak diem aja. Dispatch memberitakan bahwa mereka berdua pacaran waktu Jisoo pulang dari tour Born Pink-nya. Sehari setelahnya An Bo Hyun datang ke rumahnya Jisoo. Mereka berpacaran, mereka pacarannya di rumah katanya. Keluar berita dari Dispatch, langsung dikonfirmasi sama kedua agensinya. Agensinya Jisoo dan juga agensinya An Bo Hyun. Jadi udah resmi mereka berpacaran. Dan of course, ya ini membuat terkejut, membuat kaget banyak banget orang, utamanya K-popers, utamanya fans Jisoo. Karena nggak ada yang pernah menyangka ini sedikit pun. Jisoo tuh selama ini di-shipperinnya sama si Jung Hae In, of course karena pernah main drama bareng. Sama idol A, B, C, D, E, F, G, banyak lah pokoknya gitu. Dan tiba-tiba semuanya salah. Bahkan baru-baru ini Jisoo ada yang ngesip sama Haaland, pemain bola. Karena kemarin bikin konten bareng Haaland sama Jisoo gitu. Tahu-tahu yang terjadi Jisoo dikonfirmasi pacaran sama aktor An Bo Hyun gitu. Bahkan kemarin itu kan sempat ada berita Jisoo beliin Jung Hae In itu kemeja, dan kemejanya yang dipakai Jung Hae In di premiere film Smugglers gitu. Dan orang pada fokus interaksi Jisoo dan juga Jung Hae In di acara premiere film Smugglers tersebut. Ternyata di acara tersebut An Bo Hyun juga datang, dan ternyata Jisoo datang bukan mau bertemu sama Jung Hae In berarti, tapi ketemu sama ayangnya ini si An Bo Hyun. Lucu banget kan gitu. Nah, dengan dikonfirmasinya Jisoo ini, Jisoo adalah member Blackpink kedua yang pernah dikonfirmasi oleh YG Entertainment pacaran. Yang pertama Jennie waktu sama Kai 2018, sedangkan sekarang Jisoo. Member Blackpink udah cukup banyak, terbaru Lisa kemarin yang kena rumor pacaran sama Frederick gitu kan, tapi nggak ada yang dikonfirmasi. Jennie beberapa kali di rumorin pacaran juga nggak dikonfirmasi. Nah, ini yang mau gue bahas. Jadi gue mau bahas tentang An Bo Hyun-nya. Buat kalian yang nggak tahu tentang An Bo Hyun, terus kalian bingung gak sih kenapa YG tiba-tiba langsung konfirmasi gitu? Jadi dengerin videonya karena seru sih menurut gue pembahasannya. Yang pertama mau gue bahas adalah aktor An Bo Hyun ini. Karena ya gue ngebahas ini siang-siang, beritanya dari pagi. Gue udah ngebahas di TikTok gitu, dan followers gue udah ada yang ngirimin bukti. Ada yang komen, gue gak tahu ini mungkin sipernya Jisoo sama idol lain atau sama Jung Hae In, gue gak ngerti. Intinya dia meremehkan An Bo Hyun, kayak ih kok Jisoo mau, ini tipikal netizen tolol nih, ih kok Jisoo mau sih sama aktor gak terkenal. Nah itu gitu, goblok gitu, gue kesel dengernya. Karena ini manusia yang menilai orang dari status doang gitu. Yang pertama, gue harus mengakui bahwa untuk sebagai seorang aktor gitu, nama An Bo Hyun belum ada di levelnya Lee Min Ho, Kim Soo Hyun atau Song Joong Ki gitu, yang ibarat kata aktor segala umat gitu, aktor yang fansnya udah banyak banget gitu. Nah, kalau An Bo Hyun ini masih dalam step untuk berjalan lah gitu. Beliau ini memulai karirnya pelan-pelan. Gue ngikutin dia udah lumayan lama, dan dia adalah aktor yang potensinya sangat besar. Dengerin ya, buat kalian yang meremehkan An Bo Hyun ya, karena kita semua tahu Jisoo adalah puncaknya idol sekarang. An Bo Hyunnya ini gimana bang? Prospeknya gimana ke depannya? Nah, bedanya aktor sama idol guys, aktor itu dia fokusnya di karya. An Bo Hyun ini mulai dari peran-peran kecil gitu ya, udah cukup lama. Di Descendant of the Sun Song Joong Ki aja dia pernah jadi aktor pembantu tuh, aktor pemeran pendukung lah intinya gitu. Nah,
Nama An Bohyun baru bener-bener naik itu ketika dia jadi antagonis di drama Itaewon Class kan. Dari situ namanya akhirnya jadi cukup meledak lah di mana-mana gitu. Karena perannya yang jahat dan ngeselin banget. Abis itu dia main main drama My Name bersama Han So-hee, di mana di situ perannya keren banget. Abis itu dia juga main Yu Misal. Intinya sekarang namanya udah lumayan gede. Lo tau lah An Bohyun ini siapa. Nah, kalau lo ngikutin karirnya An Bohyun dari zaman Itaewon Class aja deh sampai sekarang, karena lo bisa tahu bahwa An Bohyun ini adalah tipe aktor yang berani ngambil peran berbeda-beda di setiap proyeknya. Maksudnya gimana, Bang? Banyak malah aktor yang perannya tuh gitu terus. Jadi bahasanya gimana ya? Misalnya dia jadi protagonis, jadi orang baik, orang yang innocent. Nah, perannya gitu terus di setiap drama, begitu terus. Logatnya sama, cara ngomongnya sama, gesturnya sama. Intinya dia cuman meranin itu aja di berbagai drama, cuma nama karakternya doang yang ganti-ganti gitu. Nah, An Bohyun ini enggak. Di Itaewon Class dia jadi antagonis yang nyebelin banget, pengen gue tampol gitu. Di My Name dia jadi polisi yang keren banget. Di Yu Misal kalian bisa lihat dia lucu gitu. Nah, nih orang adalah aktor yang sangat berpotensi karena dia berani ngambil peran yang berbeda-beda. Aktor kayak gini memang naiknya pelan-pelan guys, tapi ntar kalau udah naik dia bisa jadi calon-calon Chung Muro ke depannya. Kalau lo tanya ke gue, siapa bang aktor muda favorit lu? Gue nggak akan nyebut nama-nama yang terkenal banget di Indonesia. Aktor favorit gue sebenarnya tadinya ada 2, walaupun yang sekarang satunya lagi kena masalah sih. Gue nggak tahu karirnya bisa panjang apa enggak. Itu 2 aktor muda favorit gue, yaitu Yoo Ah-in dan Ryu Jun-yeol. Yoo Ah-in kalian semua tahu sekarang dia lagi kena masalah, jadi gue nggak tahu bakal panjang apa enggak. Kalau Ryu Jun-yeol itu yang jadi Jung Hwan di Replay 1988. Kenapa gue suka 2 aktor ini? Karena 2 aktor ini sekarang mereka berdua statusnya Chung Muro ya di Korea, Chung Muro muda atau aktor yang sangat dihormati karena mereka berdua bener-bener ngambil peran itu berbeda-beda. Lu kalau ngeliat satu project mereka ke project lain, lu akan ngeliat 2 karakter yang berbeda, 2 orang berbeda, gestur yang berbeda. Karena ya Yoo Ah-in tuh jadi orang yang dibotakin, dihajar, digendutin badannya, dihajar. Pokoknya Yoo Ah-in ini bentuk apapun karakternya dia mau. Ryu Jun-yeol juga kayak gitu. Lo nonton di Taxi Driver, lo akan nangis ngeliat karakter dia yang baik banget. Lo nonton The King, dia jadi mafia yang nyeremin banget. Lo nonton film Believer, di situ dia jadi pengedar narkoba yang sangat amat misterius. Kemarin gue nonton filmnya The Night Owl, bagus banget. Dia jadi orang buta yang apa namanya, yang pinter gitu. Jadi ya drama dia di Replay 1988 dia jadi bocah yang keren gitu kan. Dalam artian aktor kayak gitu tuh, aktor yang 1000 wajah nyebutnya, yang akhirnya jadi besar. Kalau lo di Korea, lo akan tahu nama-nama aktor kayak Lee Byung Hun, Song Kang Ho yang dianggap legenda. Choi Min Sik itu adalah aktor yang berani berbeda-beda di setiap penampilannya gitu. Nah, An Bohyun udah kelihatan mampu dan mau melakukan hal itu. Dia tidak berperan di satu karakter yang itu aja atau punya karakter stereotip. Dia mau berbeda-beda di setiap karakternya, dan aktor kayak dia napasnya akan panjang banget di dunia perfilman maupun perdrakoran di Korea gitu. Dan lo nggak tahu ke depannya dia akan sukses apa. Di usia 40 nanti peak-peaknya aktor usia 50 dia bakal segede apa gitu. Jadi kalau ada yang meremehkan An Bohyun karena An Bohyun dianggap kurang selevel sama Jisoo, wah lucu sih menurut gue. Karena menurut gue masa depannya An Bohyun ini sangat amat cerah sebagai aktor kalau dia nggak kena skandal aneh-aneh ya gitu. Jadi itu sedikit tentang An Bohyun. Nah, selanjutnya yang bikin penasaran of course adalah langsung dikonfirmasi sama YG. Kenapa? Karena kita semua tahu Jennie itu terkena rumornya yang hebat Jennie lah pokoknya, udah sampai masuk TV, diberitain di mana-mana. YG-nya mingkem, tidak ngomong apa-apa. Nah, Lisa kemarin ada rumor, wah gue nggak tahu segede apa Lisa rumornya di Korea gitu ya. Tapi juga YG-nya diem, kenapa Jisoo langsung di-confirm? Nah, nih harus kalian paham. Agensi itu kalau mau confirm, itu nggak mereka dengan gampangnya confirm, nggak gitu. Nggak langsung iya atau nggak gitu. Ada banyak pertimbangannya. Agensi ini perusahaan ya guys. Yang paling diutamakan sama sebuah agensi adalah uang. Untuk mendapatkan uang, agensi itu kan mendapat uangnya dari artis. Jadi image artis itu harus benar-benar diperhitungkan dengan baik. Jadi nggak bisa asal ngomong iya atau nggak bisa gitu. Nah, untuk kasus Jisoo berarti ketika beritanya muncul di Dispatch keluar dengan jelas seperti itu, YG pasti udah nanya dulu ke Jisoo,
berita lu naik tuh. Gimana? Iyain apa enggak? Kalau Jisoo udah bilang iya, ini beda ya. Idol baru sama idol yang levelnya udah kayak Jisoo atau Blackpink. Kalau idol baru semua-muanya masih agensi yang ngatur gitu. Jadi si idolnya ngikut aja apa kata agensi. Tapi kalau udah level di Blackpink nggak bisa. Apalagi Jisoo udah di akhir kontrak. YG lagi di masa berusaha memperpanjang kontrak member Blackpink gitu. Ini pasti YG udah nelfon, Jisoo berita lo naik, iyain nggak? Jisoo berarti udah bilang iyain dengan diiyain sekarang. Dan YG mengiyakan dengan pertimbangan bisnis yang sudah dihitung sama seluruh staffnya, seluruh orang yang berkepentingan di situ, bahwa kalau Jisoo dikonfirmasi pacaran pun nggak akan ada yang berubah, nggak akan ada masalah gimana-gimana sama pendapatan si artis dan juga pendapatan perusahaan. Makanya langsung diiyakan, oke? Kenapa Jennie enggak, Bang? Jennie dirumorkannya semua orang atau sesama idol, dimana dua fandomnya lebih sering tidak akurnya daripada akur. Jadi nggak bisa sembarang diiyain atau dienggain. Dienggain sebenarnya bisa, sama-sama bilang enggak, dua perusahaan enggak gitu, bisa sebenarnya. Jadi udah bener-bener di-cut gitu. Jadi nggak ada hubungan, udah langsung diklarifikasi bahwa itu bukan kan gitu. Tapi kenapa nggak dienggain, Bang? Nah, itu yang jadi pertanyaan kita sampai sekarang kan. Kenapa nggak diiyain? Gue udah pernah bahas bahwa ada fans yang harus dijaga sama perusahaan supaya nggak kabur gitu, bahasanya seperti itu. Jadi untuk yang Jisoo ini, berarti Jisoo sudah mengiyakan, guys. Makanya diiyakan langsung sama agensi juga gitu. Dan agensi udah percaya bahwa udah di level Jisoo mah mau pacaran mau nggak ada masalah juga, nggak akan ada yang berubah juga, fansnya nggak bakal pergi juga. By the way, buat kalian yang nggak tahu, Jisoo tuh seumuran gue sama Jisoo lahir di tahun yang sama. Di Indonesia, teman-teman gue yang cewek yang seumuran Jisoo, anaknya ada yang udah 3. Jadi jangan terkejut kalau Jisoo pacaran atau sok-sokan nolak gitu. Karena Jisoo memang sudah di usianya gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gue mau ngomong kepada para shipper, oke? Jisoo ini kan di-ship banyak banget seperti yang gue bilang tadi. Di-ship sama Jung Hae In, di-ship sama idol A, B, C, D, E, F, G. Gue gak tahu di-ship sama aktor lain juga mungkin gitu ya. Gue kasih tahu, ship itu boleh gak? Gue selalu bilang boleh, sangat amat boleh. Tapi buat seru-seruan, bukan buat dipaksa jadi kenyataan. Karena perjodohan lu itu hanya ada di otak lu. Lu yang membuat atau meng-create itu bukan fakta. Itu adalah hayalan yang ada di otak lu berdasarkan apa yang lu cocokologikan gitu loh. Jadi ketika akhirnya kejadiannya seperti ini, faktanya seperti ini, ya terima kenyataan. Jangan masih kekeh dan berusaha untuk gak mau tahu Jisoo pokoknya harus sama si A, si B, si C. Gak gitu hidup ya. Bangun, kembali ke dunia nyata, bahwa ada dunia nyata yang harus lo lihat, bahwa otak lo itu diciptakan sama Tuhan supaya lo bisa berpikir yang jernih. Jadi ya, shipper bubar, oke? Dan khusus untuk shipper Jisoo sama Jung Hae In, gue kasih tahu, Jung Hae In sama An Bo Hyun itu teman banget. Kalian tinggal tulis aja di Google An Bo Hyun, Jung Hae In, itu banyak sekali berita pertemanan mereka. An Bo Hyun bahkan baru-baru ini jadi cameo di salah satu projectnya Jung Hae In yang kayaknya adalah film Veteran 2 yang diperanin sama Jung Hae In. Jung Hae In pernah ngirimin truk cafe gitu ke tempat syutingnya An Bo Hyun gitu. Dan yang terbaru di drama An Bo Hyun yang lagi tayang kemarin, See You in My Life 19 apalah itu, Jung Hae In jadi cameo-nya gitu. Jadi mereka berteman. Kemungkinan yang ngenalin kayaknya juga Jung Hae In gitu. ini karakan gue tapi masuk akal kan. Kemungkinan yang ngenalin Jisoo sama An Bo Hyun itu Jung Hae In gitu. Jadi buat lo yang mau shipperin Jisoo sama Jung Hae In, kalaupun Jisoo amit-amit ya, kalaupun Jisoo putus sama An Bo Hyun, gak bakal siapa Jung Hae In. Jung Hae In sama An Bo Hyunnya sobat gak makan mantan sobat gitu ya. Itu yang mesti gue kasih tahu sama kalian gitu. Dan berita kocak juga nih muncul, anjir.
Jung Hae In tuh sekarang lagi promo drama DP season 2, dramanya yang lagi tayang kan. Tiba-tiba ada wartawan yang nanya gimana tanggapannya terhadap berita pacarannya Jisoo An Bo Hyun. Jung Hae In bilang Jung Hae In untung baik nih. Jung Hae In bilang bahwa gue baru tahu dari artikel tadi katanya. Terus kata Jung Hae In juga kayak gini. Kata Jung Hae In, gue nggak terlalu peduli sih sama kehidupan percintaan orang lain. Walaupun gue selebritis, gue nggak terlalu peduli juga sama kehidupan percintaan selebritis lain. Kata Jung Hae In kayak gitu. Ya kan, maksud gue, Jung Hae In langsung diskak gitu. Wartawannya tolol juga sih, orang lagi promosiin drama, bukan nanya dramanya, malah nanyain si Jisoo sama An Bo Hyun gitu. Tapi ya kan jawabannya Jung Hae In bahasanya jawaban ketus atau jawaban candaan, padahal ya dia pasti tahu orang itu sobatnya si An Bo Hyun, dia kenal Jisoo juga, masa nggak tahu mereka berdua akhirnya jadian, pasti tahu gitu. Itu aja sih yang mau gue kasih tahu soal Jung Hae In-nya, soal Jisoo, soal couple. Tapi ada satu terakhir nih yang mau gue kasih tahu ke kalian semua. Dari berita kencannya Jisoo dan An Bo Hyun ini membuktikan bahwa kita nggak tahu apa-apa tentang idola kita. Yang kita tahu hanya ketika mereka berada di depan layar, alias apa yang mereka tunjukin. Itu paling cuma 5% dari hidupnya. 95% dari hidup idol kita nggak pernah tahu. Jisoo disiperin sama A, I, U, E, O. Gue yakin nggak pernah ada yang ngesiperin Jisoo sama An Bo Hyun. Ada yang tahu mereka kenal aja? Enggak gitu. Tahu-tahu malah jadiannya Jisoo sama An Bo Hyun gitu. Jadi ini harus jadi pembelajaran bahwa kita tuh nggak tahu apa-apa. Di detik lu nonton video ini, siapa tahu idol lu sekarang lagi berduaan sama pacarnya di rumah, lagi kadel-kadel, lagi Netflix and chill gitu. Lu nggak tahu itu gitu. Jadi jangan sotoy soal idola lu. Dan satu lagi, nggak usah ngerasa idola lu si paling polos, si paling baik. Nih kayak Jisoo sekarang. Sebenarnya bukan cuma Jisoo ya. Ada banyak banget, gue bisa sebutin sampai puluhan malah, yang diciduk sama dispatch atau media, pacarannya kayak gini nih. Idol Korea atau artis Korea atau aktor Korea. Pacarannya di mana? Di rumah. Cowok, cewek saling menyukai di rumah berdua. Kan nggak mungkin main karambol doang dong. Pasti melakukan hal yang menyenangkan dong. Iya dong. Nah, jadi nggak usah juga ngerasa idolnya si paling polos, si paling baik, si paling unyu-unyu gitu ya. Tuh, 2. Jangan merasa si paling tahu idol lu atau aktor kesukaan lu, dan juga jangan ngerasa mereka si paling polos. Mereka tinggal di Korea, di mana hal itu biasa. Itu aja sih yang mau gue omongin gitu ya. Dalam arti kita tuh nggak tahu apa-apa soal idol kita, walaupun kita ngerasa udah fans nomor 1 yang sangat mengikuti karir mereka gitu. Kita cuma tahu apa yang mereka tunjukkan. Jadi sadar yuk yang halu-halu, sadar yuk. Nah, segitu aja video gue kali ini. Dan gue mau ngingetin, kalau kalian mau request bahasan atau mau nanya-nanya seperti biasa, kalian bisa scan barcode ini atau klik link Saweria yang gue taruh di kolom description, dimana disitu kalian bisa give gue sambil request dan tanya-tanya. Oke, sekian dari gue. Bye.